Bagaimana politik uang di dalam Pilkada 27 November 2024? Menurut saya, politik uang di dalam Pilkada nanti akan semakin masif dan menggila. Apa alasannya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini kita akan membahas mengenai politik uang di dalam Pilkada. Menurut saya politik uang ini akan semakin panas, semakin gila, dan semakin masif. Alasannya paling tidak terdapat 3 hal. Alasan pertama, karena Pileg dan Pilpres yang baru saja berlalu memberikan contoh kepada aktor-aktor politik yang ada di Indonesia bagaimana maraknya politik uang di dalam Pileg dan Pilpres yang baru lalu, dan ini menjadi percontohan kepada orang-orang lain, mereka yang mau masuk ke dalam panggung politik berikutnya di daerah, untuk juga supaya berhasil mereka juga kemudian melakukan politik uang tadi. Jadi politik uang semakin masif kadang-kadang bukan karena politik uangnya itu efektif, tetapi kadang-kadang karena disuarakan atau diresonansi berulang-ulang oleh mereka yang kalah juga. Karena mereka yang kalah selalu beralasan bahwa uanglah yang menjadi alasan mereka kalah, atau politik uanglah yang menjadi kambing hitam terhadap kekalahan mereka. Walaupun sebetulnya kekalahan mereka disumbang oleh banyak hal. Misalnya tim ses yang tidak loyal, misalnya strategi yang tidak tepat, misalnya keterbatasan dana atau kelemahan dalam mengatur dana. Jadi banyak sekali sebab dari orang kalah di dalam Pileg kemarin, tetapi politik uang selalu menjadi alasan yang manis untuk didengar orang supaya menutupi kekurangan dari mereka sendiri. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena interval pemilu berikutnya itu baru akan ada 5 tahun lagi. Artinya, berbeda dengan pilkada yang sebelumnya di mana ada 3 gelombang, 2017, 2018, dan 2020. Untuk pilkada 2024 ini, itu semua seluruh Indonesia dilakukan pilkada serentak, dan baru akan ada lagi pilkada maupun pileg dan pilpres itu baru 5 tahun lagi. Artinya makhluk-makhluk politik, elit-elit politik itu kemudian baru bisa bermain dan berdinamika di dalam politik itu baru 5 tahun lagi. Intervalnya panjang, istilahnya puasanya panjang, dan kesempatan bermain politik itu tinggal di pilkada ini. Sehingga mereka terutama kalau kita mengacu kepada calo-calo politik, makelar-makelar politik, makelar rekomendasi, dan lain sebagainya, kesempatan mereka bermain sudah tinggal di 27 November 2024. Sisanya mereka harus menunggu 5 tahun lagi. Itu sebabnya politik uang sekarang akan makin menggila. Karena mereka yang bermain sudah mempunyai patokan harga yang kemudian mungkin harganya semakin nilainya semakin bertambah. Apakah itu survei, apakah itu konsultan politik, apakah itu elit-elit partai politik yang mengeluarkan rekomendasi, dan lain sebagainya. Alasan ketiga kenapa politik uang semakin menggila, karena para pemain politik, elit politik, mereka yang kemarin bertarung di dalam pileg dan juga meramaikan pilpres, mereka sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dan pada saat momen pilkada ini, mereka berkesempatan untuk mengembalikan dana yang sudah mereka keluarkan di dalam pileg dan pilpres yang baru lalu. Contohnya misalnya partai politik atau elit politik, di mana setiap calon kepala daerah yang maju, mereka harus membayar tanda kutip yang namanya mahar politik seharga jumlah kursi yang ada di dewan di daerah tersebut, di parlemen di daerah tersebut. Dan ini ada kemungkinan harganya juga akan semakin meningkat.
Misalnya di level DPRD, kabupaten kota yang dulu mungkin harganya sekitar 150 atau 200 bisa meningkat menjadi 250 atau 300. Kemudian berikutnya juga di level provinsi yang mungkin harganya dulu 500 bisa jadi meningkat lagi ya. Karena sekali lagi partai politik sudah mengeluarkan dana besar dan mereka butuh mengembalikan dana-dana tersebut. Dan salah satu atau cara yang mereka lakukan atau kesempatan besar yang mereka lakukan ya di dalam pesta pilkada November nanti. Nah, itu 3 hal yang menjadi alasan mengapa menurut saya politik uang di pilkada nanti akan semakin gila dan akan semakin masif. Lalu tentu saja Anda yang akan maju atau Anda yang menjadi tim ses, Anda yang akan menjadi kandidat kepala daerah kemudian mulai khawatir sekarang. Lalu ada nggak cara untuk mengatasi money politik? Cara untuk mengatasi atau melawan money politik tersebut? Nah, saya akan beberkan langkah-langkahnya, cara-caranya di dalam konten berikutnya. Jadi stay tune di dalam konten Politician Academy. Selamat mengikuti kompetisi pilkada dan salam kebangsaan.